Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa bil ardi ayatul lil mukminin wa bi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin wajib belajar dan memahami namanya ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal akan Allah. Supaya seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu di alam dunia ini betul-betul ibadah yang sah indallah, betul-betul sah dalam pandangan dan penilaian Allah, bukan hanya sah dalam pandangan indan nas, dalam pandangan manusia. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Jadi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengingat akan dirinya? Tentu sulit bagi Bapak Ibu dan kita ini untuk mengingat akan diri Tuhan, karena kita tidak mengenal akan dirinya. Makanya syarat untuk ingat itu kita mesti kenal. Kalau kita sudah kenal, maka hakikat kenal itu adalah musyahadah. Hakikat kenal itu adalah menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan, maka hakikat menyaksikan itu ini disebut namanya dengan liqa, bertatap wajah. Ya. Hakikat liqa, hakikat bertatap wajah itu, itulah namanya dengan zuk. Itu adalah nikmat. Jadi untuk bisanya kita nikmat dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu, di mana kita itu telah berliqa dengan Tuhan, ya. Telah bertemu, telah bersua dengan Rabb. Orang yang liqa itu tentu syaratnya dia telah menyaksikan, telah bermusyahadah. Tidak mungkin dia itu berliqa, berjumpa dengan Allah, namun dirinya belum menyaksikan Allah. Pasti bohong itu. Aku dah liqa dengan Allah. Aku dah bertatap wajah dengan Allah. Namun ketika kita tanya dia, kalau engkau memang sudah bertatap wajah, berjumpa, bersua dan liqa dengan Allah, apakah engkau sudah menyaksikan Allah? Belum, katanya. Berarti bohong dia. Baru dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Jadi liqa itu syaratnya tadi itu musyahadah, menyaksikan. Nah, orang yang telah menyaksikan ini adalah orang yang telah ma'rifah, orang yang telah mengenal.
Makanya orang yang mengenal itulah yang mudah ingat akan Tuhan itu. Ini yang Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan diriku. Apa maksudnya? Mendirikan sholat itu untuk mengingat akan dirinya. Mengingat dirinya itu maksudnya secara makna hakikatnya. Aku ini yang dirimu. Dirimu itu wujud diriku. Dirimu tak ada, yang ada itu hanya diriku. Kalau diriku cuma yang ada, dirimu tidak ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang akan adanya diriku. Itulah maknanya Qul huwallahu ahad itu. Muhammad, engkau itu yang aku ini yang engkau. Diri engkau tak ada, Muhammad yang ada itu hanya aku. Maka ketika itulah Allah ingatkan kepada diri yang bernama Muhammad itu, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku engkau itu yang sholat. Engkau yang beramal, engkau yang beribadah, engkau yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Karena diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu. Aku Tuhanmu. Aku yang sholat sebenarnya. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka yang berdiri tegak betul itu aku itu. Yang ruku itu ya aku, yang sujud dan duduk itu aku. Karena akulah yang bersifat qiyamuhu binafsihi. Aku yang berdiri dengan sendirinya. Itulah maknanya di dalam sholat itu ada namanya tumaknina. Berdiri itu ada tumakninanya. Ruku ada tumakninanya. Iktidal ada tumakninanya. Sujud dan duduk ada tumakninanya. Tumaknina itu artinya tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau sudah ditenangkan pikiran, hati dan perasaan, maka yang berdiri itu aku itu. Jangan engkau juga lagi yang merasa engkau itu yang berdiri, yang beramal. Kalau engkau juga yang merasa berdiri dan beramal, itulah yang dikatakan fawailul lil musholli. Nerakawil bagi orang yang sholat. Nerakawil bagi orang yang sholat itu maksudnya Bapak Ibu, bagi orang yang merasa dirinya yang beramal, merasa dirinya yang berbuat, merasa dirinya itulah yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Itu nerakawil itu. Karena nampak keakuan dirinya itu yang merasa dirinya itu yang ada. Padahal diri Bapak Ibu di hadapan Allah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayanya kita. Sebesar zarah, tidak ada wujud kita Bapak Ibu di hadapan Allah. Sebesar zarah tidak ada kita ini yang melihat. Sebesar zarah tidak ada diri kita ini yang sifatnya mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illa billah. Yang wujud semata-mata, yang melihat dan mendengar semata-mata, yang berkata,
mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup semata-mata itu hanyalah Allah. Maka pahamilah itu. Yang la haula wala quwata illa billah itu pada diri. Jadi yang la haula wala quwata illa billah pada diri itu, ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang disebut la haula wala quwata. Yang illa billah itu yang ruh itu. Ruh itu yang illa billah. Di mana letaknya ruh itu illa billah? Kalaulah batang tubuh kita ini sempurna, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangan dan kakinya, tapi kalau tidak ada ruh, masih patung baru Bapak Ibu. Songgok bangkai ini tak bisa bergerak, tak bisa dia hidup, tidak bisa dia itu memandang, mendengar dan berkata. Lalu apa yang membuat batang tubuh ini bisa hidup, bisa bergerak, memandang, mendengar, berkata? Itu karena ada ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ruh itulah yang dikatakan namanya dengan hayat, yang hidup. Kadang kita mencari hidup di dalam diri kita, tidak bersobok Bapak Ibu. Tidak bersobok lah atau tidak bersobok. Tak bersuah dia. Padahal tanpa disadari Bapak Ibu, kita setiap saat, setiap detik itu kita bernapas. Keluar masuk nih ya, turun naik itu tuh napas tuh. Itu yang si hayat tuh. Kita cari juga yang hidup yang mana itu. Tak sadar kita, yang keluar masuk, yang turun naik tuh, yang menapas itu tuh yang si hayat tuh. Itu yang ruh. Siapa si hayat itu? Yang si hayat itu tiada lain aku itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku yang wujud pada dirimu. Aku yang hidup pada dirimu. Jadi yang hidup itu aku, kata Allah, bukan dirimu. Dirimu itu untuk melihat dan menyaksikan akan nyatanya wujud diriku. Maka disitulah kita mesti mampu memahami bedanya hayat dengan hayyun. Hayat itu artinya yang hidup. Hayyun itu artinya kenyataan yang hidup. Hayat artinya yang hidup. Yang hidup itu Allah. Makanya hayat itu pada Allah. Sedangkan hayyun, kenyataan yang hidup, itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah wujud aku. Kenyataan untuk memandang akan diriku. Maka untuk memandang wujud akan diriku, pandanglah kepada namanya Muhammad. Karena Muhammad itulah disebut namanya dengan hayyun. Sekarang yang Muhammad itu sudah sempurna, wujudnya itu yang disebut namanya dengan insan. Ini yang insan nih. Siapa insan? Insan itu, kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi.
Insan itu adalah rahasiaku.